Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwatul iman rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal tentang penciptaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang selain manusia. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji apa sebenarnya tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya sekedar untuk merubah bentuk dari setetes air mani yang berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging berubah kembali menjadi segumpal tulang, dan tulang dibungkus lagi oleh daging, dan akhirnya terbentuk menjadi seorang khalqan akhar, terbentuk menjadi satu makhluk yang beda dengan yang lain. Kemudian dilahirkan anak kecil, berubah menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya meninggal. Apakah hanya itu saja tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan dilahirkan ke alam dunia ini sebagai satu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Diciptakan manusia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan siapa yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tentunya kita menginginkan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Apa kuncinya? Kuncinya hanya satu, sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kunci keselamatan kita, kunci yang akan memberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tentunya kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mana yang akan menyelamatkan kita? Tentu ibadah-ibadah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ibadah dibarengi dengan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalaulah kita setiap hari selalu berjanji menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu membaca sedikitnya 17 kali dalam sehari semalam. Kita selalu berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sedikitnya, kalaupun ibadah kita masih sedikit, kalaupun ibadah kita masih kurang, kita selalu berikrar bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Semoga dengan ikrar ini, apapun kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita, kita tebus dengan ikrar kita setiap hari. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ihwatul iman rahimakumullah, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah, perbanyaklah amal kebaikan kita kepada Allah. Semoga
kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, dan di akhirat kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.